Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya jugalah kita bisa bertemu lagi dalam acara Talk Show untuk mengisi acara Giwan TV. Selawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umat yang selalu menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, dan mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama beliau kelak di surga. Amin. Sahabat Giwan TV yang berbahagia, mungkin pada kesempatan ini kita akan membahas topik pembicaraan tentang persaudaraan. Dalam hal ini saya mengambil kutipan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara, maka damaikanlah mereka. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Mungkin pada hari ini kita sangat merasakan bagaimana kondisi kita, kondisi kehidupan kita, masyarakat kita sangat-sangat jauh dengan kebahagiaan. Pertengkaran di mana-mana, perselisihan di mana-mana, krisis apapun, baik itu krisis moral, krisis jati diri, dan sebagainya. Mungkin kita berpikir Allah tidak menurunkan rahmat. Padahal sebenarnya rahmat Allah itu turun harus kita jemput, harus kita usahakan. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat tadi jelas dikatakan, kalau sesungguhnya umat muslim itu bersaudara. Kita perlu kaji ulang lagi, kita coba introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi saudara? Sudahkah kita antara sesama muslim itu bersaudara? Benar-benar bersaudara? Mungkin kita perlu diingatkan lagi makna sebuah persaudaraan. Persaudaraan itu bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya sekedar pemanis kata, tapi memang harus kita wujudkan. Coba kita lihat lagi. Persaudaraan itu ibarat satu anggota tubuh. Seandainya satu saja anggota tubuh kita sakit, maka seluruh anggota tubuh kita akan merasakan kesakitan. Sudahkah kita merasakan persaudaraan seperti itu? Mungkin jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Saudarakah yang namanya ketika kita berbahagia dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, dengan makanan yang serba ada, dan kita tanpa rasa peduli, rasa iba memposting di grup-grup atau memposting di FB tanpa kita hiraukan. Masih banyak saudara-saudara kita mungkin yang tidak pernah merasakan apa yang kita nikmati saat ini. Apakah itu yang dinamakan sebuah persaudaraan? Apakah saudara hanya bisa bersama-sama menikmati suatu tempat, atau kita sama geng, sama mengadakan sosialita atau apa yang namanya? Apakah itu yang dinamakan saudara? Mari kita kaji ulang apa itu sebenarnya saudara. Saudara itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya yang lain. Sudahkah kita seperti itu? Ini PR bagi kita masing-masing. Hanya kitalah yang tahu sedalam apa saudara yang kita ketahui, sedalam apa rasa persaudaraan yang kita miliki. Yang kedua, Quran surat Al-Hujurat tadi menjelaskan kita wajib mendamaikan saudara kita yang berselisih. Sudahkah kita melakukan itu? Betapa banyak kita lihat, jangankan untuk mendamaikan, malahan kita menjadi provokator terhadap terjadinya sebuah perselisihan.
Banyak kejadian saat ini. Contohnya saja, ini contohnya saja hal yang lebih lagi viral-viralnya. Vaksin misalnya. Di saat saudaranya tidak punya pilihan, di saat saudaranya harus menjalani vaksin, apa yang mereka lakukan? Memprovokatori, membuat cemas, membuat hati seseorang gelisah, gundah gulana. Apakah itu yang namanya membuat saudara tenang? Saya rasa tidak. Akan terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah. Akan terjadi kesalahpahaman antara kepala dengan anggota. Apakah itu yang dinamakan saudara? Hari ini masing-masing kita merasa bangga ketika kita bisa memprovokatori orang lain. Terlepas itu positif atau negatif, harusnya maksud kita baik, tapi harus dengan cara yang baik. Sudahkah kita mendamaikan? Hari ini sangat banyak terjadi kecurigaan antara satu dengan yang lain. Masyarakat tidak percaya lagi kepada Pak Jorong tidak percaya lagi kepada Wali Nagari. Semua penuh dengan kecurigaan. Apakah itu yang dimaksud oleh Quran Surat Al-Hujurat? Sebenarnya yang kita butuhkan hari ini adalah positive thinking. Berbaik sangka kita kepada saudara kita. Seandainya saudara kita itu salah, seandainya saudara kita itu zalim kepada kita dengan sengaja, biarlah Allah yang mengadili mereka. Kita tidak punya hak mengadili orang lain karena kita juga tidak sempurna. Jadi berusahalah kita untuk menjadi pendamai, berusahalah kita untuk menjadi benang, menjadi penjahit yang menyatukan, bukan seperti gunting yang memisahkan. Karena dengan cara itulah kebahagiaan itu akan tercapai, rahmat itu akan turun. Contoh simpelnya saja, kenapa kita mesti harus mendamaikan? Kenapa kita mesti harus punya rasa percaya kepada orang lain? Contoh simpel aja, seorang istri kepada suami. Ketika istri tidak mempercayai suami, dia akan menghabiskan waktunya untuk mengikuti, untuk memata-matai pekerjaan suaminya, sehingga tugasnya sebagai istri tidak akan terjalani dengan baik. Anak terbengkalai, rumah terbengkalai. Itu karena apa? Karena rasa tidak percaya kita kepada suami kita. Itu salah satu bentuk contoh. Apalagi masyarakat tidak percaya kepada Jorong tidak percaya kepada Wali Nagari, bahkan masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Akan jadi seperti apakah negara kita? Mari kita berpositif thinking. Siapa yang zalim, maka Allah tidak akan pernah lengah. Allah tidak akan pernah buta untuk menghakimi mereka. Kita cukup menjalankan tugas kita sebagai manusia. Cukup mengabdi kepada Allah. Cukup melakukan sesuatu hanya karena Allah. Masalah kita dizalimi atau tidak, itu urusan Allah. Sesuai dengan isi Quran Surat Al-Hujurat itu tadi, bertakwa kepada Allah. Sudahkah kita benar-benar bertakwa kepada Allah? Kita selalu mengatakan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku serahkan hidup matiku hanya kepada Allah. Tapi benarkah seperti itu? Sudahkah seperti itu? Kembali ke diri kita masing-masing. Seandainya kita menyerahkan diri kita kepada Allah, tidak ada satupun di dunia ini akan kita cemaskan. Tidak ada satupun di dunia ini akan membuat kita resah dan gelisah. Karena apa? Karena kita percaya apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu positif, baik itu negatif yang kita rasakan, semuanya adalah izin Allah. Allah punya cara sendiri untuk mendidik kita. Allah punya cara sendiri untuk membuat kita belajar menghadapi kehidupan ini. Kita mungkin merasakan ujian yang diberikan oleh Allah, tapi sesungguhnya Allah sedang menempa kita. Sesungguhnya Allah sedang melatih kita untuk menjadi manusia yang kuat. Maka bertakwa kepada Allah itu
penting sekali. Kita tidak lagi mencurigai seandainya dagangan kita tidak laris, dagangan si A laris, kita nggak pernah curiga. Karena Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik menurut Allah. Allah tidak akan pernah lengah dengan kita. Allah tidak akan pernah menzalimi kita. Jadi kembalikan niat kita, luruskan niat kita. Apapun yang kita lakukan, kita kembalikan seutuhnya kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha secara maksimal. Apapun hasilnya, itu adalah keputusan. Ketika kita sudah melakukan tugas kita sebagai manusia, sesuai dari Quran surat Al-Hujurat tadi, kita sudah bersaudara, kita sudah menjalin persaudaraan, sudah mendamaikan kawan-kawan kita yang tidak berdamai, kita sudah bertakwa kepada Allah, maka dengan sendirinya rahmat Allah akan turun. Apakah hari ini rahmat Allah tidak turun? Bukan seperti itu. Rahmat Allah turun hari ini hanya kepada orang-orang yang memang percaya, yang memang bertakwa, yang beriman kepada Allah. Apakah sudah menyeluruh rahmat Allah hari ini? Silakan kita rasakan sendiri. Sekali lagi, kalau kita benar-benar ingin Indonesia ini diturunkan, mendapat rahmat yang sempurna dari Allah, mendapat rahmat yang menyeluruh dari Allah, maka wujudkanlah persaudaraan yang benar-benar dalam Islam. Persaudaraan yang benar-benar dicontohkan oleh Islam. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Hanya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Tapi tugas kita sebagai manusia berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Karena yang menilai kita bukan siapapun, tapi Allah. Percayalah, sekecil apapun usaha yang telah kita lakukan akan dinilai oleh Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah luput dari pandangan Allah. Mulai dari hari ini kita perbaiki. I'm not the best, but I want to be the best. Saya tidak yang terbaik, tapi saya akan berusaha selalu menjadi yang terbaik. Terbaik menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan manusia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah mungkin kita ada kesempatan lagi bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.